Selamat malam semua. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang setia menyertai kita setiap saat. Dimanapun kita berada, dia selalu mengiring kita dan menyertai. Amin. Pasti kita mendengar atau melihat orang berbicara tentang masalah cinta ya. Hal yang cukup spesifik ini dibahas pada malam ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mencari pasangan di masa depan. Juga nanti esensinya buat orang-orang yang sudah berkeluarga ya, kita semua yang sudah berkeluarga, ini bagus juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Beberapa orang mungkin ingin mendapatkan jodoh yang sesuai, atau mungkin ada yang nggak mau usaha ya, nanti juga jodoh datang sendiri gitu ya. Apa kata Tuhan deh, aku nggak capek-capek amat mau mencari jodoh gitu. Ada yang seperti itu. Bagaimanapun itu, mencari jodoh pun bukanlah hal yang buruk ya, bukan hal yang tidak baik gitu ya. Hal yang terpenting adalah kita mengandalkan diri kita dalam melakukannya sebagai orang Kristen ya, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, proses pencarian jodoh ini kita landaskan dengan iman dan firman Tuhan di Alkitab. Mari kita sama-sama membahas secara santai ya, ada jodoh. Baik, Bu Linsi, minta tolong screen-nya. Siapakah yang sepadan denganku? Kita mau mengupas dengan dasar firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini saya akan berusaha mengupas per kalimat ya. Ini satu kalimat panjang, tapi saya pecah-pecah di situ ada koma ya. Tidak baik, koma, kalau manusia itu seorang diri saja, titik, gitu ya. Jadi kenapa? Kita akan bertanya, kenapa tidak baik kalau manusia itu sendiri? Nah, kemudian ini terlihat Tuhan mengasihi. Aku kasihan lihat si Adam sendirian, jalan-jalan setiap hari sendirian. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Koma, gitu ya. Ada selanya, koma. Yang sepadan dengan dia. Gitu. Baik, kita akan sama-sama membahas ini. Mungkin sebelum masuk, saya minta tolong Pak Han berdoa. Monggo Pak Han berdoa buat firman kali ini. Pak Hans dibuka dulu mikrofonnya. Aduh, kecantol lagi. Oke, mari. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bersama. Biarlah firman-Mu berbicara pada kami. Biarlah Pak Dani memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya buat kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan Pak Dani, dan biarlah orang-orang yang menjadi jodohnya itu bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi slide selanjutnya Bu, kita ingat ya Kejadian 2 ayat 18. Nah, kita bahas bersama-sama, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah melihat bahwa tidak baik ketika seseorang sendiri, oleh sebab itu Allah menjadikan
menciptakan seorang yang sepadan dengannya. Pada saat itu Allah menciptakan binatang berpasang-pasangan, sedangkan Adam sendiri hanya sendirian waktu itu. Itulah kenapa alasannya Tuhan menciptakan manusia lagi yang sepadan dengan dia, yaitu wanita, untuk menemani Adam. Nah, di sini ya, secara cepat Tuhan menggenapi hal ini ya. Tuhan menggenapi hal ini di dalam Matius 19 ayat 12. Screen selanjutnya, Bu. Nah, Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi Tuhan menjelaskan lebih dalam, Tuhan Yesus ya, di Perjanjian Baru, di Matius 19 ayat 12 ini, kita lihat, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, koma. Nah, di sini penjelasannya ada beberapa ya. Dari rahim ibunya, ketika seseorang itu lahir, ternyata dia tidak dapat kawin. Ya, ada beberapa hal. Yang satu boleh jadi lahir cacat. Yang kedua, kromosom tidak seimbang. Jadi kromosom yang tidak seimbang itu, katakanlah kromosom X tidak seimbang dengan Y. Lahir, misalkan yang perempuan lahir dari tomboy seperti laki-laki, atau laki-laki lahir seperti perempuan, gitu ya. Atau lahir sempurna, tetapi di otak analisis yang saya bahas di Mengapa Aku Begini kemarin, itu tidak sempurna untuk menerjemahkan, gitu ya. Nah, itu bisa. Makanya saya lihat hukum kasih dari Tuhan yang utama ini ya, hukum kasih yang harus kita jalankan setiap saat itu harus mendarah daging pada kita. Kita tidak boleh berpikiran negatif kepada orang. Mungkin kita ketemu, oh saudara saya ini mungkin lagi ya, sampai umur 40, 45 kok nggak nikah. Jangan-jangan cacat nih, jangan-jangan juga sesama nih. Banyak orang menilai negatif hal seperti ini. Ya, ingat ya. Atau yang perempuan, kok sudah perawan tua, sudah umur segini nggak nikah, jangan-jangan lesbian. Nah, oleh sebab itu Tuhan menegakkan hukum kasih supaya otak kita penuh kasih. Otak kita selalu positif kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menghakimi sembarangan kepada semua orang. Ya. Kalau kita menegur, Tuhan menginginkan kita menegur seseorang itu dengan kasih. Seperti itu. Saya ada satu pasien dari Madiun, dia kerjanya kepala sekolah salah satu SMA negeri di Bali. Ya, saya dihubungi oleh teman saya yang perempuan dari ITS, memang dia alumni dari ITS. Pak Dhani, tolong, ini si A ini sekarang dirawat, sedang penyelamatan, dia bunuh diri, gitu ya. Udah koma, untung terselamatkan saat itu. Jadi, kenapa? Karena masalahnya seluruh keluarga menekan dia, kapan kamu menikah, kapan kamu menikah. Ketika dia stres dan depresi, dia ingin mengakhiri hidupnya. Ini salah satu contoh. Jadi, dalam bersosialisasi, ingat kemarin memeriksa kesehatan mental sosial kita kepada itu masuk ke open mind ya, berpikiran terbuka. Kita tidak boleh menjudge orang dengan sembarangan. Jadi firman Tuhan mengatakan kali ini, kalau dia tidak bisa kawin, itu bisa karena memang dari lahirnya, dari rahim ibunya, dia terlahir tidak bisa nikah. Apakah itu cacat di sisi otaknya, ya itu? Apakah di pertumbuhan organ? Apakah tidak keseimbangan kromosom? Apapun itu, kita tidak boleh menjudge. Oh, itu nggak normal.
nggak kawin sampai tua kayak gitu. Nah, kita mencibir dan sebagainya. Tidak boleh. Yang ada adalah kita harus selalu mendoakan, Tuhan berkatilah dia. Belas kasih-Mu turun ke atasnya, Engkau memberkati apa yang menjadi keperluannya. Nah, seperti itu. Tuhan mengharapkan kasih, 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 dan kasih. Ya, jadi di sini koma ini Tuhan menginginkan kita memahami. Banyak orang yang tidak bisa kawin dari rahim ibunya itu karena yang saya sebutkan tadi. Baik, kemudian kita lanjut. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan orang oleh orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain. Contohnya di Kebiri, ya. Contohnya di Kebiri. Itu jelas. Setelah di Kebiri, dia tidak bisa kawin dengan orang lain. Yang kedua adalah yang patah hati pada cinta pertama. Ada orang yang berkarakter sangat setia, dia luar biasa. Ya, kebanyakan itu wanita, ya. Ketika dia gagal dalam cinta pertama, dia sudah enggak mau lagi. Selamanya enggak mau menikah sudah. Nah, seperti itu. Apakah dikategorikan takut jatuh cinta lagi? Tidak. Dia dikategorikan benar-benar dia sudah menutup diri. Ini adiknya bapak saya yang dua-duanya perempuan, sudah tua ya, hampir seumuran dengan saya. Bule Sih itu keduanya dosen ITS, itu tidak menikah sampai sekarang. Itu karena kegagalan cinta yang pertama. Seperti itu. Jadi ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, itu pun kita juga tidak boleh menilai yang negatif ke mereka, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang patut kita lakukan ya seperti tadi saya ulang bahwa kita mendoakan mereka dengan segala kekurangan dan permasalahan mereka, ya. Saya lanjut lagi. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Contohnya seperti biarawan, biarawati seperti itu ya. Kalau di luar Kristen itu biksu gitu ya, seperti itu. Dan di situ titik itu di luar itu siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus saat ini juga membantu kita semua yang mendengarkan bahwa apapun yang Bapak Ibu persepsikan ya di pikiran Bapak Ibu, Tuhan akan membantu untuk memahaminya. Nah, ya ada 3 hal di situ dan dari 3 hal itu ada sub-subnya lagi ya. Berarti orang yang tidak bisa kawin dari rahim ibunya itu bisa cacat mental, bisa dari gennya, bisa dari kromosomnya, ya seperti itu ya. Nah, kemudian orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, ya, ada yang gagal cinta, ya, ada yang dikebiri. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga tadi, biarawan, biarawati dan sebagainya ya. Kemudian kita akan melihat lebih dalam lagi. Baik, slide selanjutnya Bu. Nah, ini mulai seru nih, mulai seru. Memahami aku dan dia, gitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri dulu, ya. Bagaimana cara mencek ya, melihat, ngetes ya kesehatan mental kita, seperti yang saya sampaikan di webinar yang kemarin. Kesehatan mental sosial, kesehatan emosional dan sebagainya. Nah, itu akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk memahami diri sendiri. Nah, kalau sekarang misalkan secara awam, aku seorang temperamen ya, gitu ya. Harus jujur ya, kalau memeriksa memahami diri sendiri harus jujur, enggak boleh enggak. Itu harga mati ya. Aku seorang temperamen. Nah, sekarang aku ingin mencari pasangan. Saudara harus mau, nggak mau harus terima. Adakah wanita yang mau dengan saya yang temperamen?
suka marah. Nah, diobservasi sendiri, kira-kira mau nggak? Kemudian kembalikan ke diri sendiri. Kalau aku punya pasanganku marah-marah mulu ya, kadang-kadang nggak ada apa-apa juga marah, apalagi ada kesalahan, gitu ya. Kira-kira mau nggak? Nah, seperti itu. Tuhan menginginkan malam ini saudara memahami diri sendiri. Dan saat ini Roh Kudus ada di dekat kita, bahkan ada dalam hati kita, bersedia sepenuhnya peduli dengan Bapak Ibu Saudara untuk membantu melihat sampai ke dalam hatimu. Sebenarnya kita sendiri itu seperti apa? Nah, gitu ya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, ya, kalau sudah dilakukan, memahami si dia, ya, memahami si dia. Misalkan ada kenalan lagi, memang mau kenal lebih jauh, gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Dia itu tipikalnya kayak apa sih? Hobinya apa, gitu ya. Kesukaannya apa, gitu ya. Perhatikan apa namanya cara jalannya, mungkin aku suka senyumnya, dan kalau apa namanya ketawa begini gitu ya, manis deh senyumnya. Gitu. Biasanya kalau orang seneng itu yang bagus-bagus muncul semua, yang enggak itu enggak diakui gitu ya. Pokoknya the best deh, orang yang dibidik gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ini apa namanya nanti ada pemahaman gimana sih orang yang ciri-ciri orang yang KDRT gitu ya, seperti apa gitu ya. Saya lupa menyalakan kamera. Ciri-ciri orang yang suka KDRT itu kayak apa sih? Nah, ini penting. Jadi nanti yang masih sendiri mau cari pasangan bisa hati-hati nih, gitu ya. Oh, aku dapat pelajarannya Pak Dhani, ciri-ciri orang yang suka KDRT, suka mukul, nempeleng, nonjok dan sebagainya itu kayak gini. Nah, seperti itu ya. Saya nggak ngajari Bapak Ibu Saudara menjudge orang, tapi ini memang indikator secara psikologis ya, seperti itu. Kemudian nanti ada lagi ketika memahami dia, waduh ini ciri-cirinya orang psikopat ini, ya psikopat itu dia sisi jahatnya tinggi, apa namanya kebohongan, manipulasi dan sebagainya tinggi. Ciri-cirinya kayak apa sih? Nah seperti itu. Mungkin sedikit saya ambil bahannya saya waktu di Radio Pelita Kasih, saya pernah membawakan makro mikro ya. Jadi makro mikro itu ketika melihat seseorang, kita nggak melihat makro, cakep ya, cantik banget, waduh, aku jatuh cinta pada pandangan pertama, seperti itu. Saya dulu membawakannya kayak gitu. Tapi di dalamnya ternyata ulat belatung banyak, gitu ya. Atau seperti bunga belladonna. Bunga belladonna ini bunga paling cantik di dunia. Ya, bunga paling cantik. Dinamakan beautiful lady. Nah, tapi bunga ini dari A sampai Z diperlukan untuk bahan kecantikan, kosmetika. Luar biasa, tapi beracunnya sangat mematikan. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi. Ketika kita memahami si dia, ada banyak warning-warning, ada banyak A, I, U, E, O ya. Kita semua harus hati-hati. Kenapa? Karena pernikahan Kristen, apapun permasalahannya tidak bisa bercerai. Kecuali berzina dan meninggal. Ya, seperti itu. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Roh Kudus selalu memberi kita yang terbaik. Ya. Jadi dalam hal ini untuk memahami si dia, ya, memahami si dia itu apa namanya? Tulisan saya terlalu kecil. Kita harus mendasari dengan doa. Doa yang tekun dan benar. Doa yang tekun kita semua paham, ya, paham. Ya konsisten. Pagi sate itu ikut terus, gitu ya.
di sela-sela apa kosong selalu berdoa, dia tekun banget. Kemudian dengan benar, kayak apa sih? Doa dengan benar itu kayak apa sih? Banyak orang Kristen yang puluhan tahun, bahkan mungkin sampai tua, nggak tahu doa yang benar itu kayak apa. Gitu. Kalau pengalaman saya, kalau kita berdoa, segala hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan, itu Tuhan paling suka. Ya, kebaikan dalam hal apa? Kebanyakan kebaikan dengan orang lain. Jadi kita tuh menjadi berkat buat orang lain. Itu Tuhan paling suka. Ya, yang menghindarkan diri dari ego. Ya. Kita lihat lagi Bu Lindsay. Nah, ini saya ambil contoh siapa itu? Ishak ya. Kejadian 20. Maaf. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku, kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan duduk di kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jadi Ribka itu menjawab, minumlah. Terus yang nggak diminta malah dikasih. Unta-untamu juga akan kuberi minum, gitu ya katanya. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Nah, ini salah satu contoh gini. Kalau mencari pasangan, memahami si dia, maaf. Mintalah maka akan diberi, percaya. Mintalah maka kita akan diberi. Jadi Ishak ini akan diberikan jodoh dengan ciri-ciri kamu nanti datang ke sana ada perempuan ini bla bla bla. Nah, seperti itu. Ternyata semuanya sesuai dengan perkataan itu, oh benar. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri gini. Itu ada istri saya tadi saya dapat tugas ini belakang nyari-nyari agenda saya yang warna hijau. Itu saya tulis. Tuhan, aku ingin mendapatkan istri yang pendiam, tidak banyak kata-kata, bla 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 bla. Sesuai persis. Nah, waktu itu masih ingat hari Jumat, gerimis-gerimis, hujan-hujan. Saya lihat dari belakang. Saya menyatakan itu, kalau dia diem, dia grogi dan sebagainya, itu dia. Ternyata benar. Semuanya. Terus di agenda pelan-pelan saya lihat, semuanya sama. Jadi persis di kejadian 24 ayat 12, 14 ini, persis. Jadi siapapun kita semua, anak raja tahu. Kita kan biji mata Tuhan. Kalau kita minta sesuatu diberi, itu percaya. Coba semua boleh ya. Ada Sekar ya di sini. Sekar, kalau mau Tuhan, pria seperti ini Tuhan, tipeku. Gue banget Tuhan, aku minta A, B, C, D, E. Boleh, enggak apa-apa. Nah, nanti akan apa namanya? Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Oh iya, Tuhan Yesus memang benar itu. Gitu ya. Memang benar itu. Nah, seperti itu. Masih muda Sekar ya, ketawa dia. Atau siapa juga yang siap gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Amin dong, amin. Kita punya Tuhan yang hidup loh. Dia akan memberi apapun yang kita minta. Gitu loh. Ya, seperti itu. Ini yang sudah tua mungkin ada kesaksian nih yang terkait dengan jodoh ini. Bu Lindsay punya, Pak Han punya ya? Atau siapa nih yang sudah berumah tangga nih?
yang punya kesaksian yang sama seperti ini? Ya. Nah, itu Bu Linsi. Ayo Bu, kasih Bu kesaksiannya Bu Linsi. Monggo. Iya, aduh. Tuhan emang setia, Tuhan emang setia, Tuhan emang ajaib. Ya, waktu saya setelah saya cerai dengan mantan suami saya yang KDRT itu, saya kan sempat sendiri selama 4 tahunan ya kalau nggak salah. 4 tahun waktu itu saya sudah menerima Kristus. Saya minta gini sama Tuhan. Tuhan, berikan saya ingin punya suami yang bisa membimbing saya secara iman. Lalu saya bilang gini, kalau bisa Tuhan, orang itu adalah pendeta. Kalau bisa Tuhan, orang itu sudah punya rumah. Kalau bisa Tuhan, wah pokoknya request-nya makin tinggi gitu ya. Nah, itu. Terus, nggak lama setelah setahun kemudian gitu, ketemulah saya dengan suami saya ini di gereja gitu. Ternyata request-nya yang saya minta ke Tuhan itu ada plusnya juga. Plus dia ini seorang dokter, plus dia ini seorang pilot. Ya udah, Tuhan lengkaplah permintaanku. Nah kan, luar biasa ya, luar biasa. Kita anak-anak raja, kita biji matanya loh. Nah makanya Tuhan tuh memperhatikan, gitu ya. Tuhan memperhatikan kita, mengasihi kita, dan memberikan apa yang kita minta. Dengan catatan itu tadi ya. Nah, Tuhan melihat, oh anakku, misalkan anakku Linci ini meminta jodoh yang seperti ini ada sudah kusediakan, dan aku percayakan nanti anak-anaknya menjadi kebanggaanku. Nah, itu rencana-rencana Tuhan seperti itu. Nah, seperti itu. Dulu waktu saya kuliah teologi ini, saya ngambil filsafat ini sempat berantem nggak ada habisnya. Mungkin sampai sekarang nggak ada habisnya. Ini masalah jodoh itu di tangan Tuhan atau pilihan sendiri sih. Nah, ini paling penting. Banyak orang yang jodoh kan pilihan sendiri. Ada yang bilang jodoh kan pilihan Tuhan. Nanti kalau ada masalah, nah salah Tuhan, salah memilihkan jodoh kepada saya. Nah, seperti itu. Jawabannya ada di terakhir. Tetap stay tune ya. Berikutnya Bu, apa namanya slide-nya. Memahami natur, memahami apa adanya yang ada pada kita. Saya ambil 2 ya, di Amsal dan Kejadian, saya bacakan. Yang pertama di Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, saya lanjutkan ke Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, kita bahas. Luar biasa ini. Kalau Raja Wali, jalannya di udara, dia terbang. Ya, kalau ular, dia melata di atas cadas, batu-batuan, dia sembunyi di sana. Kapal, jalannya di tengah-tengah laut. Seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, yang mendukung apa? Yang mendukung malah di Kejadian, Amsalnya. Kejadian dulu baru Amsalnya. Yang mendukung di kejadiannya. Kenapa kok jalannya kok dengan seorang gadis? Karena wanita diambil dari tulang rusuk manusia itu. Dari tulang rusuk laki-laki. Jalannya ke sana. Gitu. Bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Itu ya, seperti itu. Atau seorang perempuan dengan seorang perempuan. Nah, jadi sesuai naturnya. Ya, sesuai naturnya. Saya membuka pertanyaan ini, tapi saya nggak membahas. Buka pertanyaan ini, silakan ya. Kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana nih Pak? Bagaimana kalau seorang laki-laki dengan laki-laki?
perempuan dengan perempuan. Apa yang salah? Nanti saya buka pertanyaan. Di webinar yang kemarin sebetulnya saya pengen ada yang tanya-tanya masalah itu, tapi nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi, Bu Lindsay. Pencarian tulang rusuk. Gimana nih cara mencari tulang rusuk ini? Kira-kira ini. Ada di 2 Korintus 6:14 ya Bu ya. 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Seringkali kita dapat ya di gereja seperti ini ya, banyak. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Maka bangkitlah Imam Ezra, ini mendukung menjelaskan aja kayak ini. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing, dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Nah, ini berbicara dengan ketidakseimbangan ya. Kalau orang bilang bibit bobot bebet ya begitu ya. Ya. Waktu dulu tuh orang tua bilang bibit bobot bebet nyarinya itu ya. Seperti itu. Nah, memang Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita, hak free will ya, free will. Seperti tadi kesaksian saya, kesaksian Bu Lindsay. Ada berapa banyak tipe orang yang disebutkan Bu Lindsay, banyak jutaan. Penduduknya di dunia itu miliar ya. Banyak banget. Tapi yang paling pas buat anakku, Tuhan siapkan itu. Seperti itu. Nah, ini dalam arti bahwa kehendak bebas masih tetap kita diberikan kebebasan sama Tuhan. Ya. Silakan, kamu mau memilih mana? Seperti itu. Nah, di sini ada warningnya. Warningnya hati-hati loh. Hati-hati. Kalau yang kamu dapat pasangan di luar, bisa jadi Tuhan mengizinkan karena kedepannya ini orangnya menjadi berubah. Bisa jadi seperti itu. Tapi siap menghadapi semua permasalahan di depan. Seperti itu. Nekat nih. Nekat, ini Muslim gitu ya, misalkan gitu ya. Terus nekat gitu ya. Meskipun di belakangnya, di tengah-tengah mungkin jadi bertobat gitu ya. Gak masalah, tapi di depan itu permasalahan yang hebat, harus berani. Nah, seperti itu. Kekuatannya dia berhubungan dengan Tuhan diuji benar. Gitu ya, diuji benar. Nah, seperti itu. Banyak kasus yang ya sudah, aku mau menikah dengan kamu, ke gereja gitu ya. Mau pura-pura. Padahal di belakangnya dia sudah ngincar, aku harus nikah dengan dia. Nih pembuktian dari keluarga semua, misalkan. Aku bisa dapatkan mantan itu, apapun jalannya. Sampai dia mengorbankan menikah dengan dia. Setelah beberapa bulan, dia kembali lagi. Nah, gitu ya, seperti itu. Banyak hal seperti itu. Dijerat-jerat seperti itu banyak sekali. Nah, menjual dengan hak sulungan katanya orang-orang. Nah, seperti itu ya. Jadi janganlah ya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Enggak ada, jauh banget gitu ya. Antara kebenaran dan durhaka itu jauh banget. Seperti itu. Ya. Terus gini, aku di lingkupku kayaknya sudah enggak ada yang menjadi keinginanku, kriteriaku, tipeku. Itu kayaknya nggak ada cewek yang saya cowok yang saya incar, cewek pilihanku, cowok pilihanku nggak ada kayaknya. Di ruang lingkup kantor nggak ada, di kampung juga nggak ada, gitu ya. Di perumahan nggak ada, gitu. Seperti itu ya. Nah, itu tipikal manja dan putus asa. Ya, tipikal manja dan putus asa. Kalau kita setia dekat dengan Tuhan, kita akan dituntun
mungkin ya seperti banyak kesaksian, mungkin tahu-tahu kok aku pengen nonton film ya. Biasanya dia nggak pernah mau, di Twitter itu nggak pernah mau. Tapi tahu-tahu ada keinginan seperti itu, Tuhan gerakkan hatinya, terus ke Twitter. Gitu ya. Atau Tuhan tiba-tiba menggerakkan dia untuk jalan ke mall. Atau kemana saja kayak gitu ya. Dengan tujuan Tuhan ingin mempertemukan. Bisa, semuanya nggak mustahil. Jadi jangan sekarang buang pikiran bahwa di area kehidupanku, ruang tempat kerja, kampung, perumahan, dan sebagainya, aku nggak menemukan gitu yang saya cari, seperti itu. Nah, buang semuanya itu. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, ini luar biasanya di sini. Ketika kita berbicara dengan dia, kita akan dituntun, ditunjukkan kemana kita pergi, kemana kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Nah, ketemulah nih tulangnya. Nah, seperti waktu kita kecil tuh main mencari telur Paskah ya, disembunyiin di rumput, di mana-mana. Nah, seperti itu. Itu ada usaha, ada perjuangan. Tanpa semuanya itu nggak dapat. Tuhan nggak mau kok ngasih orang yang malas gitu ya. Dikit-dikit minta gitu. Oh, susah loh, jauh dari berkat loh kalau seperti itu. Ya, Tuhan ingin kita bekerja, kita rajin, kita aktif seperti itu. Nah, Bu, bisa dilanjutkan ke Amsal berapa itu, Bu? Amsal 31. Bu, minta tolong dibacakan, Bu. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini gini, apa namanya? Tuhan berbicara tentang kepalsuan ya, tentang kepalsuan. Banyak hal semakin ke sini ya, saya dapat jurnal-jurnal psikologi internasional itu degradasi moral itu peningkatannya cepat sekali. Degradasi moral itu gini, kualitas moral hidup seseorang semakin hari semakin bejat, semakin hari semakin jahat. Nah, ini jurnal psikologi internasional. Jadi saya ikut forum itu, saya dapat baca-baca gini, kok benar ya, benar apa yang kita bilang, semakin hari semakin jahat, gitu ya, seperti itu. Nah, bapak-bapak sekalian yang punya anak-anak kecil, yang Tuhan bilang terus diajarkan, bahkan dikalungkan pada lehernya pengajaran Tuhan. Penting banget, jadi polusi sosial, tantangan ke depan itu sangat berat buat anak-anak kita. Ya, seperti itu. Jadi, mereka supaya resist terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu. Terus tanamkan. Terus seperti itu. Ya. Supaya memori kita yang kemarin saya jelaskan itu, memori kita itu penuh dengan firman Tuhan. Ketika seseorang mendapat masalah, dia load yang referensi yang ada di otaknya, vocab yang ada di otaknya, isinya banyak firman Tuhan. Nah, itu yang membuat mental mereka kuat. Coba perhatikan orang-orang yang bunuh diri. Mereka nggak kuat menahan beban yang ada. Ketika mereka load di otak mereka, mencari pertolongan, vocabnya, referensi di otak mereka, aku mengalami ini harus bagaimana, nggak punya. Sedangkan pola asuhnya masa psikodinamika, waktu diasuh orang tua, dia tidak dididik bagaimana dia kuat mentalnya, seperti itu. Efeknya dia memutuskan untuk bunuh diri, seperti itu. Nah ya, jadi kita tidak terlena dengan hal poles-poles dunia, ya. Namun Tuhan menyukai, Tuhan sangat bangga dengan semua orang yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang apa namanya terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, gitu ya, seperti itu.
Coba sekarang masing-masing flashback ke belakang. Sekarang umurnya berapa? Masing-masing. Ada yang muda-muda ya, umur 18, 17 ya, 20. Kalau mungkin ada yang 50 lebih seperti saya Sembulinsih gitu ya. Tengok ke belakang, seberapa lama sih dari bayi sampai sekarang umur sekarang kita injak ini? Cepat sekali. Cepat sekali. Makanya kebanggaan Tuhan, firman Tuhan katakan kebanggaan itu seperti bunga layu sebentar aja, berkembang kemudian layu sebentar aja. Nah, waktu yang sangat sebentar ini dimanfaatkan dengan hidup dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa tak terbatas, berkat tidak terbatas, gitu, seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang dilanjutkan dari di Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini berat ini berat banget. Berat banget. Ayo kita kupas sama-sama ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Titik koma. Ya, titik koma itu selanjutnya menandakan ada beberapa sub yang kita harus memahami. Nah, di depan dulu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Gitu ya. Saya nggak bisa coret-coret di sini ya. Ada fasilitas ya. Ada ya. Nah ini. Saya milih pen. Pen ya. Saya gambar gini. Ya. Bentuk lingkaran ya. Semua lihat ya. Apa kurang tebal ya? Gimana cara menebalkan? Bagus kok Pak, kita bisa lihat. Bisa ya Bu ya? Bisa Pak. Nah, ya semua lihat. Saya kasih coretan. Itu gen ya. Kalau kita lahir, kita semua mungkin dapat pemahaman sederhana. Kita membawa gen ibu, gen bapak gitu ya. Kemudian karakter kita terbentuk selain gen adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Nah, ini saya katakanlah gen. Gen. Nah, di dalamnya ini ada lingkaran-lingkaran kecil, banyak. Lingkaran-lingkaran ya. Nah, di dalamnya gen itu ada lingkaran-lingkaran. Jadi ketika sel telur dan sperma bertemu, kemudian terjadi janin, masing-masing ada gen yang menyertai. Di dalam gen itu ada lingkaran lagi. Ketika pembuahan dan pembentukan janin, itu meminta bagian di dalamnya itu, nggak ungkul bulat satu ini terus dalamnya isi gitu ya. Nggak hanya itu, tapi renik-reniknya dalam lingkaran kecil itu diminta juga. Nah itu apa? Itu ale ya. Itu ale itu isinya gini. Bayi yang mau lahir dengan nama Budi ini memerlukan roti. Rotinya ada di lingkaran-lingkaran kecil itu di dalamnya. Ya. Ambillah roti. Tunggu dulu. Di sini ada banyak roti. Roti manis, roti keju, roti coklat. Nah, seperti itu. Nah, itu katakanlah yang di dalamnya ini ada, dalam gen ini ada toko-toko gitu. Ya, selain butuh roti keju misalkan ya, dia butuh misalkan butuh kertas misalkan gitu. Tunggu dulu, kertas apa? Kertas unitnya ratusan ini. Ambil salah satu. Nah, begitu perniknya ya, begitu kompleksnya kita, kompleks banget seperti itu ya. Nah, itu yang menjadikan karakter kita. Saya dengan istri beda jauh, dalamnya juga beda jauh. Jadi saya perlu penyesuaian sampai
usia pernikahan 27 tahun, kita terus belajar, ada sesuatu yang baru, oh ternyata begini ya, ternyata begini. Gitu. Saling mengisi, saling menghormati, saling menghargai, itu perbedaannya sangat sangat kompleks sekali seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, sehati sepikir dalam hidup bersama, itu tidak mudah. Ya, Tuhan tahu persis kesulitan itu, beratnya itu tahu persis. Oleh sebab itu, Tuhan kasih Roh Kudusnya. Nih, tak turunkan Rohku supaya hidupmu dan membantu kamu untuk bisa sehati sepikir dengan pasanganmu. Ya. Nah, sekarang ironisnya banyak sekali orang-orang yang mengabaikan Roh Kudus yang ada. Ya, ketika dia berantem sama istrinya, berantem sama anaknya, yang dipikirkan apa? Dia sendiri harus bisa menguasai seperti itu. Ya, paham ya sekarang ya. Jadi perjuangan sehati sepikir ini nggak mudah. Kita harus mengalahkan ego. Selama kita mau mengalah, selama kita mau berkorban, selama kita mau memahami, oh maksudnya ini, gitu. Baik, gitu, seperti itu. Nah, apa susahnya sih? Gitu. Apa susahnya bilang, maaf, maaf Bu, maaf Pak, gitu ya, maaf Nak. Gitu. Seperti itu, apa susahnya? Gampang sekali. Tapi banyak orang yang nggak bisa seperti itu. Ya, untuk mencapai sehati sepikir ini perjuangannya. Ya, kita lanjutkan. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi. Ini banyak, ini pelayan-pelayan ini biasanya ya, termasuk saya sendiri. Oh begini loh Tuhan, ini sampai sini, sana, sana, sana. Padahal yang dekat sendiri, yang paling dekat nih, ini lepas dari pemikiran kita. Gitu ya. Sudah, gini nih. Misalkan yang kita layani si A gitu ya. Udah si A ini kayaknya untuk masalah yang diajukan ini di luar jangkauan tangan kita deh. Nah, biarlah kita doakan dari ini area pekerjaannya Tuhan. Nah, titik, wis nggak usah dibahas lagi, gitu loh ya, seperti itu. Tuhan mau itu. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bergantung. Oh, ini nggak bisa, ini mustahil dikerjakan. Tuhan, tolong, ini bagian Tuhan. Yang bagian kita sudah saya kerjakan ini Tuhan. Dan saya minta evaluasi kalau ada yang salah Tuhan. Tuhan bantu untuk menyempurnakannya. Berilah kami hikmat agar kami mengaku dosa, mengaku salah atas pekerjaan saya yang salah ini. Seperti itu ya. Nah, merendahkan diri terus-menerus. Itu ya, seperti itu. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya, yang sesuai kapabilitas kita, kita visible di mana nih, gitu. Kita layak di mana. Ya wis ngerti yo, gitu. Ngerti yo kamu itu seperti ini, gitu. Jangan ngambil-ngambil yang di atasnya itu, di luar itu jangan. Jangan banyak hal yang di luar itu. Ya. Terus jangan menganggap dirimu pandai. Nah ini juga ini paling sering saya ini kena ini di sini. Saya paling sering kena di sini gitu ya. Saya selalu nangis gitu. Tuhan, saya sok-sokan Tuhan. Selalu begitu saya. Gitu ya, seperti itu. Nah, di Roma 12:16 ini kita tidak mudah, namun puji Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kita, membantu kita untuk bisa sehati sepikir. Ya, terima kasih. Lanjutkan lagi, Bu Lindsay. Nah, saya nggak panjang memang. Kalau Tuhan Yesus membimbing menyertai ya kita semua. Dari semoga apa yang saya sampaikan ini boleh membawa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya sengaja untuk nggak lama-lama supaya banyak pertanyaan, biar nggak kayak kemarin cuma dikit pertanyaan. Monggo, Bapak Ibu Saudara, Bu Lindsay, presentasi sudah selesai, dibuka pertanyaan. Silakan yang mau tanya.
nanyanya mesti yang banyak nih. Tanya ruang lingkup keluarga boleh. Bagaimana pandangan Bapak tentang LGBT? Siapa itu? Pak Dani. Ya. Anak saya tanya pertanyaan tadi itu mengenai takdir atau pilihan itu. Nah, itu bagaimana? Jawabannya apa? Itu pertanyaan anak saya. Takdir atau pilihan? Iya. Nah, itu jawabannya bagaimana? Sebenarnya maksudnya jodoh itu dari Tuhan apa dari diri sendiri gitu ya? Iya benar. Nah, itu waktu saya kuliah dulu itu jadi perdebatan itu. Nggak selesai itu sampai sekarang, Pak. Ada yang berantem, Pak. Itu hamba-hamba Tuhan loh. Itu sampai berantem. Enggak, aku percaya itu pilih. Kan kita free will, berarti kita milih sendiri. Enggak, jodoh di tangan Tuhan gitu. Jadi ada dua kubu kanan kiri yang saling presentasi seperti itu. Nah, tapi dari bahan yang saya bawakan ini begini, Pak. Kita diberi kebebasan memilih, ya. Kita free will kita masih berlaku. Kita memilih wanita mana yang mau kita pilih. Nah, kemudian Tuhan akan menuntun, ya. Tuhan akan menuntun menuju wanita yang kita pilih itu. Gitu, Pak. Jadi dia bebas memilih. Tuhan, aku mau si Wati, gitu ya, si Wati. Nah, Tuhan akan menuntun memberi pengertian. Wati yang kamu pilih itu nanti seperti ini. Aku memilihkan kamu si Ida, gitu ya. Misalkan itu ya. Contoh ini contoh aja. Contoh. Bisa jadi ketika dia kekeh ya. Maaf. Dia kekeh sama Wati. Kekeh banget terus berjuang ke sana. Tuhan tahu, oh anakku kok nggak mau saya arahkan ke Ida ya. Padahal jodohnya Ida. Dan dia ke Wati, ya sudah. Tuhan sertai, tapi Tuhan sertai loh ya. Saya bilang pengalaman saya membimbing orang-orang ya. Tuhan sertai dan menguatkan, tapi Tuhan nggak memberkati. Ingat itu. Nah, ketika dia benar ke Wati pilihannya dia, banyak masalah nanti. Dar, dor, banyak. Nah, kalau dia tahan terus ya udah nekat sampai ke pernikahan, ya udah warna-warna dari keluarganya dia nanti penuh masalah. Seringkali gitu. Kenapa? Karena karakternya nggak sesuai. Nah, kalau dia tahan uji dalam hal itu, tahan terus uji. Ya mereka tahan semakin lama semakin. Nah, kan di situ Tuhan menyertai dan menguatkan. Nah, akhirnya tumbuh kedewasaan. Nah, kalau webinar saya kemarin, ketika sel otak kita, ya saraf kita melatih emosional sehingga jadi terkontrol, maka sel-sel yang menghijack emosi kita untuk menuju ke negatif itu semakin kecil. Nah, ketika habitnya terjadi, dia selalu positif menuju ke sana. Semakin lama semakin bisa ditangani semua bersama Wati itu tadi. Itu, Pak. Itu yang terjadi. Paham ya, Pak ya? Nah, saya ngambil jalan tengah. Iya, saya ngambil jalan tengah, Pak. Takdir, ya orang mengatakan takdir. Takdir itu Tuhan sudah memilihkannya. Itu jalan, ya. Free will-nya dia sendiri, dia mencari, itu juga jalan. Saya ngambil tengahnya di sana. Biar ketemu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Alvin. Ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang LGBT, pacaran sesama jenis? Oh ya. Nah, ini banyak pandangan ya, banyak pandangan. Satu-satu ya, saya kasih contoh banyak hal ya, Alvin ya. Yang pertama dari neuroscience, ya, dari neuroscience, neurosurgeon ya. Itu melihat bahwa di otak kita apa yang diinginkan oleh otak kesenangan itu mengikuti perilaku seseorang. Ya, mengikuti perilaku seseorang.
Jadi ilmu pengetahuan, neuroscience, menganggap hal itu biasa. Menganggap hal itu memang otaknya, sensasinya ke sana. Gitu ya. Jadi mereka seperti menilai seseorang, aku suka makan soto, apa salah dengan kamu suka makan rawon? Dan orang-orang yang suka makan rawon menghina saya, mensigma saya, mendiskreditkan saya, gitu ya, menjudge saya bahwa makanan saya soto ini berdosa, cacat, apalah gitu ya, hal yang buruk seperti itu. Itu dari neuroscience, gitu ya. Sekarang dari psikologi. Nanti sampai awam ya, biar Alvin paham ya. Sekarang dari sisi psikologi. Kalau dunia psikologi menilainya bahwa sense of belonging-nya dia itu arahnya ke arah sana. Jadi arahnya ke sana. Itu psikologi umum ya, arahnya ke sana. Kalau dia selama ini dia menikmati arahnya itu. Nah, gitu ya, menikmati. Otak kita akan bisa menerjemahkan mulai dari lidah ya. Kalau kita ngambil makanan atau minuman, begitu masuk ke mulut, kita akan bisa ngecap asam, manis, pahit, nano-nano, apapun itu. Dan dari banyak rasa itu, otak akan menentukan mana yang paling disukai nih. Gitu ya. Ketika menemukan yang paling disukai, dia mengirimkan ke otak kesenangan untuk mengulangi lagi. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau dia merasakan sesuatu, nah, ini pas nih, enak banget nih. Itu akan merekam dan memprioritaskan tentang makanan atau minuman yang harus diulang lagi. Ya, paham ya? Nah, begitu juga dengan perilaku. Begitu juga dengan selera. Nah, ketika selera itu dia menemukan alasan, ini pas ini buat aku merasa nyaman di sini. Nah, dia akan mengulang itu. Ketika dia mengutamakan kesenangan dan mengulang itu, dia tidak memperdulikan peraturan agama, tata tertib dan sebagainya. Emang gue pikirin, inilah aku suka seperti itu, gitu ya. Sekarang masuk ke psikologi Kristen, ya. Kalau psikologi Kristen memandangnya mirip dengan yang psikolog tadi, tapi dicari kenapa dia sampai ke arah sana. Ada yang salah, gitu. Ada yang salah. Biasanya mencari, dia kasihnya seorang bapak, my father is my hero, nggak ada. Yang lagi ya. Akhirnya dia mencari bapak atau laki-laki lain. Satu. Yang kedua trauma. Trauma apa? Mungkin masa kecil diperkosa, ya seperti itu. Terus pengaruh lingkungan. Mungkin masa kecil. Biasanya anak-anak yang di pondok itu seringkali, saya maaf ya, ini saya lihat sendiri, mereka tuh saling onani dan sebagainya, apa sesama itu, pria itu seperti itu. Nah seperti itu. Tapi itu tidak signifikan, ya, tidak signifikan. Kenapa? Ketika saya pernah ya, saya sampaikan, ketika saya di penjara di Pinang, lapas di Pinang itu, jadi konselor lepas di sana, saya banyak mengeksplor itu orang-orang itu banyak banget, berapa ratus itu. Nah, itu saya dapatkan data seperti ini. Ketika kebutuhan biologis mereka di penjara tidak terpenuhi semestinya, ya, mereka melakukan apa saja di dalam dengan sesama, begitu ya. Nah, ketika mereka keluar, apa yang terjadi ini beda-beda, banyak hal. Ternyata saya temukan adalah ketika seseorang itu tidak punya bakat, tidak punya pengaruh polusi ya, masa psikodinamika untuk hal seperti itu, mereka tidak berubah. Gitu. Maksudnya tidak berubah ya, mereka kembali ke istrinya, nggak terpolusi, jadi tercemar, jadi gay, jadi itu nggak sama sekali. Nah gitu. Tetapi ketika mereka memang dari pola asuhnya itu sudah tercemar ya, tuh mendapat stimulus di penjara seperti itu, bisa berubah. Nah, paham ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa LGBT itu menular, enggak, karena memang ada benihnya.
Itu karena memang ada lukanya. Ya, yang webinar kemarin yang bolong-bolong itu apa coba? Banyak kan? Nah, ketika yang dia ada bolongnya di situ dan distimulus di lingkungan dengan temannya, pergaulan komunitas, distimulus jebret, masuk jadi. Nah, kalau dia tidak punya yang bolong itu arahnya ke sana nggak punya, ya udah nggak mungkin dia masuk ke sana. Nah, ya seperti itu. Kemudian orang awam, banyak orang awam menilai bahwa LGBT itu tidak normal, cacat, sakit, apalah itu ya stigmanya ke mereka. Terus kemudian mengucilkan, kalau tahu dia dikucilkan dan sebagainya. Saya pernah waktu itu diwawancari sama Kompas kalau nggak salah. Saya bilang gini, beberapa waktu lalu, waktu rame-ramenya dulu kan itu Mahkamah Agung yang megang bendera keadilan nomor 1 di dunia. Maksudnya gitu sampai lebay gitu saya. Yang pegang bendera keadilan, undang-undang hukum di Indonesia nomor 1 dia benderanya dia pegang. Ya, kenapa dia korupsi? Itu tahu jelas salah dia. Profesor loh, hukum loh, pegang bendera hukum. Dia korupsi di situ. Ayo. Apa enggak sama cacatnya sama orang LGBT? Sama cacatnya, moralnya sama bejatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk mengasihi, menjas seseorang dengan kasih. Oh, dia begitu. Tuhan, bantu tolong kembalikan personalitinya dengan kembali gitu ya. Seperti itu. Ya, ini tipenya banyak. Jadi ada yang murni, karena murni itu seperti ayat tadi ya. Karena dari rahim ibunya dia nggak bisa menikah. Kenapa? Karena memang organnya dia nggak bisa untuk kawin gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kromosomnya nggak seimbang. Jadi yang perempuan jadi tomboy, yang laki-laki jadi seperti perempuan, seperti itu ya. Nah, banci dan sebagainya. Diledek-ledek seperti itu. Kita berdosa seperti itu. Nah, yang ada kita harus mendoakan mereka. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan karena dari rahimnya dia lahir seperti itu. Nah, jangan salah, yang kelihatan gagah, perkasa dan sebagainya pun bisa jadi dia bisek gitu. Seperti itu. Enggak hanya yang kelihatan lebay ini jadi ya. Seperti itu. Ketemu orang gini. Nyibakin rambut seperti itu terus kita nilai gitu ya. Boleh nambahin. Iya. Boleh Pak. Kalau menurut saya begini Pak, ini bukan menurut ya, tapi suatu tambahan. Karena saya juga bergaul dengan teman-teman LGBT. Jadi yang namanya orang bisa masuk menjadi LGBT, pertama tentunya karena dia awalnya iseng-iseng, coba-coba. Jadi dia mencoba-coba hubungan sesama jenis. Nah, karena coba-coba, nah itu kan sifat manusia ya. Sifat manusia itu mencoba-coba seperti itu. Nah, ada yang tentunya waktu mencoba-coba, ada yang dia, aduh nggak enak. Maka yang terpikir dalam dirinya tidak enak, tentu tidak akan melakukan lagi. Tetapi kebetulan ada yang mencoba dan ternyata enak, maka dia akan mencoba lagi yang kedua, mencoba lagi yang ketiga, dan keempat seterusnya. Contohnya ya, ini yang laki-laki ini. Contohnya merokok atau minum alkohol. Saya dulu waktu pertama kali merokok, buat saya itu pahit. Tetapi saya coba lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali karena merasa oh teman-teman semua merokok, maka saya ikut-ikutan merokok begitu. Oh ada gengsinya. Akhirnya saya ikut teman, berarti akhirnya saya juga terbawa akhirnya.
Begitu. Tetapi waktu saya mencoba minum alkohol, waduh pahit sama sekali dan saya mabuk. Kebetulan waktu saya berjalan, saya jatuh ke got. Nah, jadi saya besok-besok nggak mau minum alkohol lagi karena peristiwa itu tadi. Peristiwa sebelumnya itu. Tetapi yang merokok itu saya lanjutkan. Nah, mungkin ada terjadi seperti itu mungkin. Jadi di teman-teman yang masih muda di sini, jangan sekali-sekali mencoba sesuatu yang buruk. Nah, itu saran saya. Begitu, Pak Dhani. Baik, Pak. Terima kasih sarannya. Ya, sarannya terima kasih. Ini untuk ada pertanyaan lagi, Pak. Iya, mungkin saya bahas dulu Bu, ini Bu, biar jelas ya. Ya, sebelum ada pertanyaan. Boleh, Pak. Merokok, minum alkohol dengan mencoba kegiatan LGBT itu beda, Pak. Beda, Pak. Behavior and consumption trying itu beda. Beda jauh, Pak, dalam bidang psikologi. Kalau kita mendalami perilaku sedalam-dalamnya sampai otaknya, dari dalam otaknya itu arahnya kemana, ya. Ketika kita melihat di mata kita sendiri aja melihat sesuatu, otak analisa kita akan menganalisa itu bahaya atau tidak, itu benar atau tidak, itu sudah ada. Menjamah sesuatu, otak kita sudah menerjemahkan itu benar atau tidak, gitu Pak. Nah, ketika kalau diberhadapkan dengan LGBT itu, dia mengiyakan, gitu, ya. Dia menandatangani, tanda tangan, jebret, stempel, tet, aku pegang, cek. Itu sudah ada bibitnya di arah ke sana. Kalau seseorang bilang itu coba-coba, oh nggak enak, aku nggak kembali. Itu sebuah alasan. Kenapa? Karena di dunia ini yang namanya kontrol sosial, di barat pun yang katanya liberal masih ada kontrol sosial. Seorang kalau memang benar-benar dia melakukan hal yang terkait dengan moral diri dia sendiri, masih disembunyikan. Nah, tidak ada kata coba-coba di situ, Pak. Tidak ada. Nah, otak kan betul, oh itu salah, ini benar. Ini terkait dengan agama dilarang, ini benar. Itu sudah ada di otaknya. Ketika melihat sudah ada. Bagaimana dengan alkohol dan rokok? Itu tidak ada kontrol sosial. Semua orang mengatakan, aku merokok juga jadi gagah di depan orang-orang. Ketika aku merokok juga aku seperti ada teman dan sebagainya. Ketahuan orang juga santai. Coba mereka melakukan hal yang seperti LGBT perilaku, diketahui orang, sembunyi, malu, mukanya merah dan sebagainya. Habit, behavior, itu ya. Arahnya ke sana. Nah, seperti itu. Jadi yang memakai alasan itu seperti itu biasanya hanya untuk menutupi dan sebagainya. Nah, pemahaman awam biasanya arah ke sana, Pak. Itu jawaban saya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan lagi. Iya, Pak. Pertanyaannya gini. Pak, kalau misalnya sudah ada tanda-tandanya tapi masih ragu-ragu, maksudnya tanda-tanda Tuhan memilih dia kepada orang lain gitu, tapi masih ragu-ragu. Nah, itu berarti apa namanya, doanya harus lebih tekun, mungkin ditambahi puasa ya Bu ya. Mungkin ditambahi puasa seperti itu. Ada lagi nih ya, Pak. Fokus. Bagaimana kita tahu orang tersebut benar-benar dari Tuhan? Memang partner life kadang yang kita doakan berbeda dengan orang yang sedang dekat. Bagaimana seharusnya? Nah, biasanya tipikal seperti ini, saya lihat mengutamakan Tuhannya kurang. Dia masih memegang kendali apa yang dia punya, seperti itu Bu. Proses tawarnya itu tinggi. Biasanya tipikal gini, tapi gitu, banyak tapinya gitu. Kalau misal untuk gini deteksinya, ketika Tuhan itu biasanya jalan dengan damai sejahtera di hati ya. Kalau saya biasanya sudah adil bersama Tuhan tuh kuat,
kuat banget seperti itu. Kalau belum masih awam biasanya mainnya di damai sejahtera. Coba diobservasi ketika Anda memilih si A ini yang katanya memilih Tuhan, damai sejahteranya ada nggak, benar nggak seperti itu. Nah, kalau yang dipilih saya itu damai sejahteranya sekuat apa? Nah, seperti itu. Jadi mengembalikan pilihannya itu, decision maker-nya itu Tuhan, bukan dia. Nah, terus hilangkan tapi-tapinya. Seperti itu. Nah, maksudku egonya dikurangi. Egonya dikurangi kalau bisa. Kalau dihilangkan kan enggak gitu ya. Egonya dikurangi, minta sama Tuhannya dikuatin gitu ya. Seperti itu. Itu bisa, Bu. Bisa dia nanti bisa memilih. Oh, ini yang benar nih. Saya boleh kasih masukan? Monggo, Bapak. Monggo. Kalau saya sebagai orang tua, ya, tentu akan memberikan masukan kepada anak saya bagaimana cara memilih partner life yang benar-benar dari Tuhan. Memang itu sulit, ya kan, sulit. Tetapi dalam pemikiran saya, seharusnya seseorang dia sudah mempunyai satu kapasitas mengetahui benar atau salah. Nah, jadi kalau dia bergaul dengan lawan jenis yang perilakunya nggak bagus, nah kita bisa tahu benar atau salah, ya kan? Itu satu, diri sendiri. Berikutnya, ya makanya ada keluarga di Asia ini, manfaatnya keluarga itu bisa kita datangkan pasangan kita, suruh orang tua untuk menilai. Nah, kedua itu. Terus ketiga, kita bisa tahu dengan keluarganya, latar belakang keluarganya. Kalau bapaknya bekerja dengan baik, ibunya membantu orang suaminya, anaknya ini calon pasangan yang kita tuju ini dia mau membantu orang tuanya dan membantu dengan orang tuanya, dia enggak membantah dan sebagainya, kita bisa percaya bahwa orang itu perilakunya bagus. Nah, tinggal bagaimana sekarang apakah dia benar-benar pilihan Tuhan. Nah, itu berikutnya kita berdoa seperti yang Pak Dani sarankan tadi itu. Kalau saya begitu ngasih tahu anak saya. Nah, iya, iya, sama dengan saya seperti itu, Pak. Ya, jadi yang muda-muda masukan dari Pak Jeff ya, masukan dari Pak Jeff bagus. Masukan dari Pak Jeff itu perlu di apa namanya didengarkan ya, bagus dan anak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin masih ada Pak. Oh iya. Pertanyaannya berikutnya begini. Bagaimana dengan aplikasi jodoh menurut firman Tuhan, Pak? Aplikasi jodoh. Aplikasi jodoh biasanya kayak di Indosiar itu ya. Ya gitu ya. Oh banyak Pak, kan sekarang udah banyak tuh di sosial media ya yang kalau di Amerika itu ada eharmony.com, ada match.com, ada plenty of fish, ada looking for Asian women gitu loh, atau looking for American men gitu loh. Yang gitu maksudnya Pak. Jadi apalagi masa pandemi ya, kita orang nggak bisa keluar ya. Jadi kayaknya digiring ke apa namanya, mau nggak mau deh ke situ gitu ya. Nah kalau ke situ juga seperti apa namanya, beli kucing dalam karung gitu ya. Jangankan dapat kucingnya, baru masuk tangannya digigit. Nah kayak gitu. Jadi ini apa namanya, masukan saya boleh-boleh saja gitu ya. Tuhan akan memakai apapun ya, mau dari aplikasi, mau nggak sengaja kita naik apa atau jalan, apapun itu Tuhan akan pertemukan, gitu ya. Jadi satu hal bahwa yang paling utama tadi kita baca beberapa firman,
bersandar kepada Tuhan, mintalah maka akan diberi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan pun akan menuntun saudara, apakah Anda tipikal yang benar-benar siap untuk menjalani sebuah rumah tangga, ya. Kalau memang enggak siap, gitu ya, tidak salah, gitu. Seperti itu. Apapun itu, Tuhan akan berikan yang terbaik. Dengan satu catatan bahwa hidup erat dengan Tuhan itu kuncinya. Ya, itu. Jadi aplikasi apapun itu bisa jadi dipakai Tuhan bukan jodohnya. Dengan catatan Tuhan akan tuntun. Bu Lindsay. Ada lagi nih. Bagaimana nih Pak? Saya mau kasih masukan lagi nih. Oke, silakan Pak. Maaf nih ya, saya agak apa namanya? Agak apa-apa. Ya, oke, terima kasih. Jadi begini, anak saya kebetulan juga masuk Tinder. Saya tahu, gitu kan. Jadi kalau menurut saya hal itu nggak masalah. Sepanjang kita mengerti bahwa manusia itu punya pikiran, punya tadi yang seperti Pak Dani bilang punya nalar ya untuk memilih, gitu kan. Jadi Tinder itu hanya sebuah alat, sama seperti kita memegang pisau, alat untuk memotong. Jadi gunakan alat untuk memotong yang benar, gitu kan. Nah, jadi ketika kita menggunakan alat, kita harus tahu satu parameternya. Ketemu cowok, bagaimana cowok yang baik, bagaimana cewek yang baik. Jadi kita harus tahu kalau seorang lelaki, ya, seandainya kita perempuan, jadi kita tahu seorang lelaki itu umumnya kalau dia menyukai seks. Ya. Jadi kalau dia seorang lelaki yang baik, tentu dia akan menyembunyikan perilaku buruk yang belum udah godain, udah ngomong minta chat-chat yang mesum-mesum apa. Wah, ini udah orang laki nggak baik ini. Tinggal aja, gitu kan. Kalau perempuan, begitu juga nih sekarang yang cowok nih ya. Kalau perempuan itu tentu lebih suka dengan uang. Belum kenalan udah bagi pulsa dong. Nah, kalau yang kayak begitu, ya udah itu nggak bagus itu. Terus udah gitu waktu ketemuan dia minta dibayarin, dibayarinnya dia ambil segala macam, itu udah nggak bagus, itu udah tinggalin aja. Nah, jadi harus tahu bahwa kita menggunakan alat. Nah, sesudah kita menggunakan alat, kita tahu bagaimana cara memotongnya. Memotongnya ya dengan pisau yang tajam, jangan pisau yang tumpul. Nah, tadi gitu. Kita harus bisa tahu bagaimana menggunakan alat itu kalau menghadapi lelaki bagaimana, menghadapi perempuan gimana. Nah, itu menurut saya. Saya juga kasih tahu sama anak saya. Berikutnya maka pakai parameter yang tadi Pak Dani bilang dengan apa namanya, atau yang saya kasih tadi, bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, bagaimana dia terhadap orang tua, bagaimana orang tuanya terhadap bapaknya terhadap ibunya, ibunya terhadap bapaknya. Nah, berikutnya berdoa. Nah, itu masukan dari saya buat teman-teman muda di sini. Nah, terima kasih Pak Dani. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bu Lindsay? Ya ada Pak. Bagaimana nih Pak cara mengatasi pacar yang masih suka tergoda dengan lainnya? Kalau saya bilang sih putusin aja, ganti lagi. Iya betul Bu Lindsay. Ya sudah diwakili sama Bu Lindsay. Ya, jadi kalau baru awal aja udah nggak setia, gimana nanti gitu loh? Pasti masalahnya banyak bakalan begitu. Ya, itu gampang deh pokoknya. Ini berikutnya, tadi ada pertanyaan Bapak bilang soal puasa ya, mungkin puasa dulu. Seperti bagaimana puasanya, mohon saran. Saya bisa bantu kalau ini. Puasa Kristen itu bukan seperti puasa Islam yang cuma nahan
nahan lapar, setelah buka itu makan sepuas-puasnya, bukan begitu ya. Kalau puasa yang saya kerjakan itu kan saya pakai termnya itu puasa mesianik ya, puasa mesianik. Jadi saya awali di saat sebelum matahari terbenam dan saya akhiri setelah matahari terbenam. Jadi 24 jam setengah deh pokoknya. 24 jam setengah. Nah, di saat kita puasa itu kita kerja seperti biasa, saya bermakeup seperti biasa, saya kerja seperti biasa, cuma minum air putih aja, tapi kita barengi dengan hikmat, dibarengi dengan berdoa. Paling gampang memang kalau kita sudah menguasai atau sudah memiliki karunia berbahasa dalam roh, itu paling gampang, karena kita bisa berbincang dengan Roh Kudus secara pribadi, meskipun kita tidak mengerti, tapi kita tahu Roh Kudus, ini puasa saya, ini doa saya, dan berdoalah dalam bahasa roh. Saya lagi driving, saya lagi masak, saya lagi kerja, saya lagi bersama customer, saya lagi melayani customer, atau saya sedang transaksi, itu selama 24 jam itu bergolak terus. Seperti itu. Itu kalau saya ya. Dan diakhiri bukan dengan makan besar-besar ya, tiba-tiba makan hamburger sebesar-besarnya, enggak. Tapi saya mengakhirinya biasanya itu kalau di Mesianik dengan sup. Jadi kita awali dengan sup, kita akhiri lagi dengan sup. Gitu loh. Sama, lalu makan yang ringan gitu loh. Seperti itu. Kalau sanggup 48 jam silakan, kalau sanggup 72 hari silakan, atau bisa juga dengan puasa Daniel. Puasa Daniel itu puasa 21 hari tidak memakan makanan yang apa sih yang kita sukai. Misalnya saya suka nih makan bakso atau daging-dagingan. Waktu itu saya pernah puasa Daniel itu tidak makan daging. Jadi apapun saya makan tapi tidak ada yang daging-daging, misalnya yang hidup ya, misalnya ikan saya tidak makan, ayam, babi, sapi, telur, apapun yang hidup begitu, yang daging dan yang hidup. Jadi saya waktu itu hanya makan sayur dan buah, makan nasi, tapi saya nggak makan mie, karena mie kan itu olahannya juga olahan dari telur dan susu ya kalau di sini. Jadi saya nggak makan mie, saya cuma makan nasi, sayuran, dan buah. Seperti itu. Mungkin bisa membantu. Kalau mungkin ada pertanyaan mengenai puasa-puasa, silakan bisa hubungi saya. Atau ada lagi pertanyaannya? Nanti yang masih single mungkin bisa stay dulu ya. Kita mau data, nanti kita masukkan ke dalam grup untuk khusus yang single, nanti yang dipandu oleh Pak Dani dan saya. Mungkin gitu Pak Dani. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada? Ini ya, yang terakhir sesuai janji saya ya. Nanti kalau perlu catatan ini nggak saya masukkan slide ini karena memang bagian dari konseling saya ke orang-orang. Jadi kalau ingin melihat seseorang itu kemungkinan besar melakukan KDRT ya. Kemungkinan besar melakukan KDRT. KDRT itu nggak selalu pria yang menganiaya wanita ya, wanita juga bisa ada. Seperti dulu pernah ada video yang beredar di media sosial, ibu-ibu yang memukuli suaminya pakai tongkat jalan itu sampai berdarah-darah ya, sampai seperti itu. Nah, gimana cara mendeteksinya nih? Nah itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang yang
dia nanti KDRT pada saat sudah berumah tangga. Yang pertama itu sangat menarik, sangat menarik. Sopan, pria atau wanita itu beretika banget. Nah, perhatian, bagus gitu ya. Kecerdasan religinya itu bagus ya. Siapa yang bisa detek? Tadi kalau tadi dibilang, oh ini bagus, nggak ada yang berfungsi. Ini mau dipotong pakai pisau tajam, apa pakai pisau tumpul atau apa, kelihatan bagus kok, gitu ya. Personalitinya bagus banget, nggak terdeteksi sama sekali. Ke gereja rajin dia, misalkan persekutuan rajin dia, bagus. Gitu. Tapi di belakangnya dia berpotensi untuk KDRT. Nah, oke, lolos. Di sini dia lolos gitu ya. Kemudian ada deteksi lagi. Pria ini atau wanita ini gitu ya. Enggak apa-apa sih sekali-sekali misalkan ayo beri makan gitu. Coba ya, dicoba nanti anak-anak yang punya anak-anak masih muda, kontrol dia untuk membeli sesuatu ya yang murah, apa yang mahal, apalah itu sesuai dengan kantong mereka. Mungkin Car Free Day mereka beli kue gitu ya, tapi jalan yang itu yang terjangkau gitu. Kalau dia mengontrol itu lebih kuat, itu kasih lampu kuning. Ya, kasih lampu kuning. Jadi hal yang sepele seperti itu. Ya. Jadi, waduh penampilannya sopan, etika banget, persekutuan oke, kebaktian oke, gitu ya, pemahaman Alkitab oke, gitu ya. Oke dah pokoknya gitu ya. Tapi waktu ayo beli pangsit di situ, aku lapar nih. Tahu muncul kayak gini. Ini contoh aja ya. Ngapain lu beli pangsit kayak gitu, di tepi kayak gitu aja. Aku nggak mau ah. Kalau kamu mau makan pangsit itu makan aja. Tak tungguin deh. Nah, seperti itu. Indikator tidak sehati sepikir, mengeraskan diri, itu seperti itu jadi lampu kuning. Bukan langsung cut ya, lampu kuning aja dulu. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian manipulatif. Nah, banyak nanti ini bisa dicatat atau mau minta ke saya, nanti saya berikan catatan khusus. Manipulatif itu ada banyak hal yang paling gampang deh, sederhana. Misalkan ngobrol, ayo diajak ngobrol tentang traveling boleh, atau pelajaran boleh, apapun ya yang menjadi topik. Coba deteksi waktu ngobrol itu tingkat manipulatifnya dia dalam berbicara itu seberapa banyak. Ya, seberapa banyak. Nah, orang-orang yang potensi KDRT yang paling parah itu paling pandai itu menyembunyikan hal seperti itu. Pandai dia. Terkecoh orang tua. Mau canggih kayak apa? Terkecoh. Saya aja yang mulai 94 di bidang psikologi, kadang-kadang kalau ketemu orang yang bipolar bermuka 2, 3, 4, 5 itu paling angkat tangan saya gitu. Seperti itu. Nah, kok jadinya kayak gini gitu. Secanggih apapun kita orang tua pengalaman terkecoh. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya saya kasih ini ringkasan-ringkasan dari teman-teman psikolog semuanya, ini bisa kita pakai gitu ya, kita pakai. Nah, hal yang paling kecil tadi, manipulatif tentang pembicaraan. Nah, catat ya, yang muda-muda ya, kalau menemukan seperti itu, kebanyakan nanti, dikit-dikit, pak, kamu nggak nurut apa omonganku gitu ya, seperti itu. Terlalu mengontrol kayak gitu ya, manipulatif, terlalu mengontrol seperti itu. Kenapa sayang? Manis ya. Kenapa sayang? Oh sini tak bantu. Bagus kan? Bagus oh. Di sini tak bantu sayang. Terus misalkan ini pasangannya merasa aku tak coba dulu, kayaknya aku bisa saya ngulangi lagi. Dibilangnya dibantu kok nggak mau. Nah gitu. Di sini misalkan ini lebih halus. Dibantu kok nggak mau. Sini sayang. Nah hal seperti itu
bagus loh, tapi kelihatan kan. Nah, ini masukan dari teman-teman psikolog semua saya rangkum. Terkecoh banget, nggak kelihatan. Terus menganggap dirinya korban. Apa sih maksudnya menganggap dirinya korban gitu ya? Ngobrol gitu. Tadi waktu pelajaran dosen ini, aduh rasanya aku nggak nyaman banget ya. Lagian teman sebelahku ini, padahal kejadian itu nggak ada. Ya, karangan-karangan yang dia membuat sesuatu yang merasa dirinya itu korban. Nah, kalau misalkan pasangannya nggak satu fakultas gitu ya, nggak satu sekolahan, kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Tapi coba, oh dia hari ini jam sekian dia cerita ini, catat dia agendanya, seperti itu. Coba nanti dikorelasi ketemu. Kalau esensi sebuah cerita-cerita itu banyak, kok kayak banyak yang minta dikasihani ya, atau korban dan sebagainya. Nah, lampu kuning lagi, ya. Kemudian tidak konsisten, tidak konsisten. Apa nih? Yang paling halus saya kasih contoh. Kalau yang kasar, saudara semua bisa mendeteksi mungkin ya. Yang paling keren mainnya, gitu. Sehingga orang yang pintar pun terkecoh. Gitu ya. Gimana nih? Enggak konsistennya. Ya. Contohnya apa nih? Misalkan makan gitu, atau minum. Ya, makan atau minum. Mau makan apa? Aku mau makan bakso. Terus dia ngambil sambal banyak nih. Ngambil sambal banyak. Atau ngambil saus gitu ya, merah-merah itu. Banyak. Padahal beberapa waktu dia sering cerita kalau aku nggak suka pedas. Aku nggak suka kalau pedas. Apalagi saus tuh kayaknya yang kalau nggak jelas mereknya apa, buatnya dari buah-buah busuk deh. Nggak sinkron. Nggak konsisten berarti. Catat lagi lampu kuning. Mana orang tua tahu seperti itu? Nggak tahu. Pasangan ngelihatnya bagus, keren, hangat, hot. Gitu. Orang tua nggak tahu bagus, rupanya bagus, keren. Bicara firman Tuhan, oke. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti setelah jadi, aduh, kok begini anakku dipukuli gitu ya. Kemudian mengisolasi, ya, catat ya. Nanti hal yang apa namanya kayak bunglon itu ya, topeng-topeng itu, mengisolasi. Biasanya orang ini apa ya, bergantung, gitu ya. Dia sering bergantung. Bergantungnya kayak apa? Misalkan, oh dia nggak bergantung dengan uang, gitu. Enggak sih, minjem enggak ada, gitu. Bergantung dalam hal cerita-cerita yang paling halus. Cerita-cerita. Baik cerita karangan, rekayasa sendiri maupun cerita yang sebenarnya, yang esensinya arahnya ke sana. Seperti itu. Nah, mengisolasi itu juga bisa, kok keberatan banget ya, aku pengen main ke rumahnya. Ada aja alasannya. Gitu. Tapi bagus. Mengutarakannya sopan dan masuk akal, logikanya jalan, rasionya bagus. Gitu ya. Sehingga aja, oh iya ya, selain sekarang itu waktunya nggak memungkinkan, jaraknya dan sebagainya, toh nanti pasti ke rumahku, ke rumah sama keluarga dan sebagainya. Nah, lampu kuning lagi, gitu ya. Kemudian hipersensitif. Hipersensitif itu apa? Hipersensitif itu nih, kesalahan kecil ya, kesalahan kecil, apapun itu kecil yang seharusnya mungkin anak kecil atau apapun itu mengabaikan. Oh, cuma itu aja gitu. Itu jadi garis bawah sama dia. Jadi garis bawah. Seperti itu. Ya. Misalkan
ngancingkan baju nih, kurang satu, ngancingkan baju, lupa kan, cepet-cepet, ayo cepetan, batunya mau apa, kurang satu. Kamu itu biasa nggak tertib ya? Kok bisa lupa sih? Padahal itu kebiasaan loh, ngancing baju itu kebiasaan. Seharusnya otomatis. Seharusnya otomatis, ini saya yang tak betulin kancing bajunya. Kedetek nggak? Nggak kedetek. Ayo, kedetek nggak? Nah, menunjukkan reaksi berlebihan. Reaksinya berlebihan. Nah, yang paling lihai ini, yang kalau kelihatan jelas nih gampang sih, langsung lampu merah kita kepenceting gitu ya, kelihatannya. Kalau bereaksi berlebihan ini, gimana sih? Tadi kan benar-benar ada lubang di situ. Matamu ditaruh di mana? Kamu itu nggak bisa disayang ya? Diperhatiin nggak bisa. Orang ada aku di sini kok. Emang aku dipakai apaan? Nah itu ekstrim. Langsung lampu merah ya. Seperti itu. Yang paling halus sekali. Itu paling halus. Misalkan, aduh, oh, kamu nggak lihat sih ya sayang ya. Dan kali jalannya kalau sama saya di sini sebelah sini atau bagaimana apa halus sekali, bagus. Atau numpahin air. Kok bisa sih? Nah, yang nggak KDRT kayak apa? Tumpah. Oh tumpah, ya sudah ini tak bersihin. Nggak ada kalimat kok bisa sih, nyalain gitu. Nah itu ya halus-halus gitu. Lampu kuning lagi. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi kayak Pak Dhani, kalau gitu kayaknya kayak susah banget ya milih orang ini. Ada banyak lampu kuningnya. Nah, tenang aja. Ya, ini tambahan saya. Ini yang paling keren, yang paling bahaya psikopat nih. Gimana ciri-cirinya orang psikopat? Ciri-ciri orang psikopat supaya yang mudah-mudahan ini nggak terkecolot juga ya. Waduh, saya sendiri sampai geleng-geleng kepala dengan orang-orang ini. Biasanya ciri khasnya yang pertama ya, mereka tidak akan merasa bersalah jika melakukan suatu kesalahan. Kayaknya keren deh. Nah ini kalau ada yang contoh keren itu keren ya. Misalkan ada satu kesalahan atau apa, loh kamu kok diem aja sih? Oh nggak apa-apa. Kan 7 kali memaafkan. Oh, itu aja kok. Gini, aduh pasanganku ini berhati kasih banget ya, gitu. Baik banget ya, gitu ya. Berbunga-bunga, ding 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 gitu. Aduh bagus, baik banget orang ini. Dan padahal ada taring apa sungut yang panjang banget itu di situ, psikopat yang keren gitu. Nah sekarang mau pakai pisau apa mau benar melihat orang seperti itu ya, seperti dewa itu dia. Nah itu seperti itu susah itu ya, tapi nanti tahu-tahu lama-lama akan tahu ya. Dia jarang bahkan langka sekali menunjukkan emosi, terutama emosi sosial atau rasa malu. Santai aja dia, pede, santai. Ya, loh kok gak marah sih kamu disinggung kayak gitu? Ngapain marah? Mau nyinggung gitu aja kok. Aduh, Arjunaku gitu. Baik banget orang ini, ya. Baik banget. Padahal punya psikopat yang tinggi. Apa namanya? Resiko untuk membunuh istri atau suami tinggi. Coba deteknya dari mana? Gitu ya. Nah, ketiga, tidak bertanggung jawab, justru menyalahkan orang lain. Nah, ini bisa kelihatan. Tapi yang halus-halus, pokok detek ya. Selalu saran saya, catat perilaku apa-apa. Nah, bersyukur kita bergabung di sini, saling memberi, saling memberinya gini. Pak Seth, aku punya catatan ini nih. Gimana cara menilainya? Nah, ini saya beri catatan. Saya beri masukan ya. Kata-kata yang diucapkan terasa tidak tulus. Nah, ini bisa ya, deteksi ya. Kemudian 5, tidak bisa memahami kata-kata yang abstrak atau bermetafora. Nah, ini coba ya, nanti kalau ngobrol-ngobrol sama orangnya, buat suatu cerita abstrak. Aku punya cerita loh, ini yang sifatnya abstrak.
Nah, kalau dia tell me dan sebagainya, nah itu catat ya. Nah, terus kemudian percaya dirinya berlebihan. Nah, ini bahaya. Kelihatan ya, kelihatan. Tidak memiliki rencana atau masa depan. Nanti kira-kira ke depannya kamu mau cita-citanya apa gitu ya. Seperti itu. Kalau dia berubah-berubah dan AIUEO gitu ya, kasih catatan gitu ya. Tidak mawas diri gitu ya. Tidak mawas diri. Ada yang sering berbohong, ada yang enggak. Nah, coba ini hati-hati. Ada yang sering berbohong, ada yang enggak. Ya, seperti itu. Nah, itu sedikit ciri-ciri khas psikopat. Kemudian gimana sih menentukan orang itu psikopat apa enggak sih? Nah, ini penting ya. Nah, ini yang terakhir aku kasih 3 aja dulu. Ya. Riwayat kehidupannya itu orangnya seperti apa? Benar Pak, kata Pak Jeff tadi ya. Orangnya itu kayak apa? Itu benar. Nah, itu perlu, ya, perlu. Kemudian, nah ini mungkin minta tolong dokter untuk evaluasi psikologis. Nah, tadi kan caranya saya minta ada punya buku catatan ya, dia ya. Nanti saya bisa bantu evaluasi secara psikologisnya seseorang itu seperti apa. Jangan takut sumpah profesi melindungi kan, tidak bocor kemana-mana. Yang ketiga, memeriksa gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mentalnya. Kemarin itu yang saya kasih gimana cara memeriksa kesehatan mental. Datang enggak? Kalau enggak, lihat itu videonya di YouTube. Terima kasih, itu masukannya Bu Lindsay, sangat berharga buat kedepannya. Saya ada masukan sebenarnya. Ini mumpung masih direkod ya. Tanda-tandanya karena saya ngalamin sendiri. Orang ini itu biasanya susah memaafkan, susah minta maaf, istilahnya meskipun sedikit kesalahan susah bilang I'm sorry atau I apologize atau saya minta maaf sama kamu. Itu susah banget minta maaf. Malah selalu menuding, oh bukan salah saya, kamu yang salah, oh dia yang salah. Selalu point finger ke orang. Itu satu ya. Yang kedua, yang isolasi ini selalu merasa disaingi oleh teman baik kita. Misalnya seseorang punya sahabat baik. Biasanya kalau cewek punya teman dekat ya, misalnya Ina dengan Susi dekat. Nah, kalau si cowok ini lagi berhubungan dengan Ina, dia selalu bilang, aku kurang suka deh kamu terlalu dekat dengan Susi. Loh, Susi kan sahabat saya sejak kecil. Iya, tapi aku kurang suka kamu nggak usahlah bergaul. Kamu lebih milih mana, saya atau Susi? Nah, itu satu sinyal. Terus memindahkan istilahnya. Si cewek ini sudah memiliki community yang bagus, udah punya banyak teman di satu tempat. Tiba-tiba si cowoknya pindahnya keluar daerah misalnya. Oh, kamu kalau kamu harus ikut saya, harus pindah atau sengaja pindah tempat yang jauh supaya kita nggak punya teman. Itu kalau di Amerika sini kan kita ada sebuah kayak rural community gitu ya istilahnya, yang tetangga itu jauh sekali, susah berhubungan, susah tetanggaan, itu susah. Bukan seperti di suburb atau di city ya, itu udah warning gitu istilahnya. Terus nggak punya banyak teman. Orang ini tuh kayaknya nggak punya banyak teman gitu. Temennya biasanya ya saudara-saudaranya aja. Begitu, itu udah warning. Terus bagaimana perlakuan dia sama mamahnya, seperti itu. Biasanya kalau perlakuan dia terhadap mamahnya itu akan diperlakukan juga, dia akan memperlakukan hal yang sama kepada istrinya, seperti itu. Yang terus mulutnya bagaimana sih? Kalau mulutnya benar-benar nyela, ya benar-benar nyela, itu satu warning juga. Mungkin gitu ya Pak Dani. Ini dari pengalaman pribadi saya ya. Dari pengalaman pribadi saya.
Itu masuk semua, Bu, masuk ke kriteria semua tadi. Iya, jadi Kontrak. seperti itu. Itu dari pengalaman hidup saya setelah saya analyze ya, setelah saya belajar Christian psychology juga, saya juga banyak baca buku-buku suami saya bacain. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Semua catatan-catatan red flag itu ada di dia, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Dhani. Ya, ya. Jadi mungkin bisa kita tutup ya. Ini kan udah direcord ya, jadi bisa teman-teman bisa mengulangi lagi nanti. Sebelum ada yang saya ambil pendaftaran, mungkin Pak Dhani bisa closing, Pak Dhani. Terima kasih semuanya setia mengikuti pengajaran ini, masukan-masukan, nasihat dari Pak Jeff tadi harus mendengarkan nasihat orang tua, kemudian yang terutama dengar-dengaran dekat dengan Tuhan, menggantungkan diri dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, kemauan kita, semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Jodoh apapun itu yang diinginkan, mintalah, Tuhan pasti beri. Ya, itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.